Tahun 1901, para penyelam menemukan sebuah artefak di dasar laut Yunani yang membuat seluruh dunia arkeologi terguncang. Ketika dibawa ke laboratorium dan dipindai dengan teknologi X-ray, para ilmuwan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di dalam bongkahan perunggu berusia 2100 tahun itu, tersembunyi mekanisme gear yang begitu kompleks, bahkan lebih rumit dari jam tangan Swiss modern. Para ahli menyebutnya sebagai komputer analog pertama di dunia. Dan itu baru satu dari 7 artefak kuno yang akan membuat kalian mempertanyakan semua yang kalian ketahui tentang teknologi masa lalu. Artefak nomor 4 bahkan menunjukkan bukti bahwa manusia purba sudah menguasai teknologi yang baru kita temukan 50 tahun lalu. Selamat datang di Pintu Dunia, channel yang membuka tabir misteri yang tersembunyi di balik sejarah. Hari ini, saya akan mengajak kalian menjelajahi 7 artefak kuno yang tidak masuk akal dengan zamannya. Siapkan pikiran kalian, karena video ini akan mengubah cara kalian memandang peradaban kuno. Artefak pertama yang paling menggemparkan dunia arkeologi adalah mesin Antikythera. Ditemukan tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Awalnya, para arkeolog mengira ini hanya gumpalan perunggu biasa yang rusak karena korosi laut. Tapi ketika diperiksa lebih detail, mereka menemukan sesuatu yang mustahil, sistem gear yang sangat kompleks. Mesin ini terdiri dari minimal 37 roda gigi perunggu yang saling terhubung dengan presisi luar biasa. Fungsinya, memprediksi posisi matahari, bulan, dan planet-planet dengan akurasi yang menakjubkan. Yang membuat tercengang, mesin ini bisa memprediksi gerhana matahari dan bulan hingga ratusan tahun ke depan. Bahkan bisa menghitung tahun kabisat dan siklus olimpiade kuno. Para ahli butuh lebih dari 100 tahun untuk benar-benar memahami cara kerja mesin ini. Kompleksitasnya setara dengan jam astronomi dari abad ke-14. Artefak kedua adalah peta Piri Reis, yang ditemukan tahun 1929 di perpustakaan Istana Topkapi, Istanbul. Peta ini dibuat oleh Admiral Turki, Piri Reis, pada tahun 1513. Yang membuat peta ini kontroversial adalah, dia menunjukkan garis pantai Antartika dengan detail yang sangat akurat. Masalahnya, Antartika baru ditemukan pada tahun 1820, atau 307 tahun setelah peta ini dibuat. Yang lebih mencengangkan, peta ini menunjukkan garis pantai Antartika tanpa es. Menurut para ahli geologi, Antartika terakhir kali bebas es sekitar 6.000 tahun lalu, jauh sebelum peradaban modern ada. Bagaimana mungkin Piri Reis memiliki informasi yang begitu akurat? Dalam catatan yang dia tulis di pinggir peta, Piri Reis mengaku menggunakan 20 peta kuno sebagai referensi, termasuk peta yang konon berasal dari zaman Alexander Agung. Tahun 1960, Profesor Charles Hapgood dari Kane College menganalisis peta ini bersama ahli kartografi Angkatan Udara AS. Kesimpulan mereka mengejutkan. Tingkat akurasi peta ini hanya bisa dicapai dengan teknologi aerial survey atau bahkan satelit. Kapten Lorenzo Burrows dari AS Air Force berkata, "Kami tidak tahu bagaimana data geografis pada peta ini bisa begitu akurat tanpa teknologi modern." Artefak ketiga adalah tengkorak kristal Maya yang paling terkenal, Mitchell Hedges Crystal Skull. Ditemukan tahun 1927 di reruntuhan Maya di Belize oleh Anna Mitchell Hedges. Tengkorak ini diukir dari satu blok kristal kuarsa murni dengan berat 5,13 kg. Yang membuatnya luar biasa adalah tingkat kehalusan dan presisi ukirannya yang sempurna. Frank Dorland, ahli restorasi seni yang menganalisis tengkorak ini selama 6 tahun, menemukan fakta yang mengejutkan. Tidak ada jejak alat ukir apapun pada permukaannya. Permukaan kristal halus sempurna, seolah-olah dipoles dengan teknologi modern. Menurut perhitungan, untuk membuat ukiran sebagus ini pada kristal kuarsa dengan alat manual tradisional, dibutuhkan waktu 300 tahun kerja non-stop. Dan itu masih dengan asumsi teknologi yang tidak ada pada zaman Maya. Yang lebih mengejutkan,
Beberapa ahli menduga tengkorak ini dibuat dengan teknologi laser cutting. Pola potongannya sangat mirip dengan hasil laser cutting modern pada kristal. Dr. Norman Hammond dari Cambridge University mengatakan, jika tengkorak ini asli Maya, maka kita harus menulis ulang sejarah teknologi purba. Tengkorak ini juga memiliki properti optik yang aneh. Ketika disinari dari bawah, mata tengkorak bercahaya seperti lampu. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan bergerak di dalam kristal ketika menatapnya lama-lama. Artefak keempat sebenarnya bukan benda, tapi teknik konstruksi yang tidak masuk akal. Precision stone cutting suku Inca di Sacsayhuaman, Peru. Blok-blok batu di sini dipotong dan dipasang dengan presisi yang menakjubkan. Celah antar batu begitu rapat, bahkan pisau tipis tidak bisa masuk. Yang membuat tercengang, beberapa blok batu ini beratnya mencapai 200 ton dan memiliki bentuk yang sangat kompleks, bukan sekadar kotak, tapi dengan sudut-sudut dan lekukan yang rumit. Jean-Pierre Protzen, ahli arsitektur dari University of California, mencoba mereplikasi teknik pemotongan Inca menggunakan alat tradisional. Hasilnya, setelah berbulan-bulan bekerja, dia hanya bisa membuat potongan kasar yang jauh dari standar Inca. Analisis mikroskopis menunjukkan permukaan potongan batu Inca halus seperti kaca, dengan pola yang sangat mirip hasil laser cutting modern. Dr. Christopher Dunn, insinyur presisi yang menganalisis batu-batu ini, berkata, ini hasil teknologi yang kita baru kuasai dalam 50 tahun terakhir. Yang lebih aneh, di beberapa tempat ditemukan jejak melting atau pencairan pada batu granit. Untuk melelehkan granit, dibutuhkan suhu minimal 1200 derajat Celcius. Teknologi apa yang dimiliki suku Inca untuk mencapai suhu setinggi itu? Artefak kelima adalah koleksi vas dan bowl dari Mesir pradinasti yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Yang membuatnya luar biasa adalah material dan tingkat presisinya. Vas-vas ini dibuat dari batu diorit dan granit, batu yang sangat keras. Hanya bisa dipotong dengan alat berlian modern. Tapi yang lebih mencengangkan adalah tingkat presisi pembuatannya. Christopher Dunn, yang juga menganalisis artefak ini, menemukan bahwa ketebalan dinding vas bervariasi hanya 0,2 mm di seluruh permukaannya. Itu tingkat presisi yang hanya bisa dicapai dengan mesin CNC modern. Beberapa vas memiliki leher yang sangat sempit dengan diameter hanya beberapa sentimeter, tapi bagian dalamnya melebar. Bagaimana cara membuat bentuk seperti itu di dalam batu yang begitu keras dengan alat manual? Yang lebih mengejutkan, permukaan dalam vas-vas ini halus sempurna, seolah-olah dibuat dengan mesin bor presisi modern. Tidak ada jejak alat manual sama sekali. Dan melakukan eksperimen untuk mencoba mereplikasi vas serupa dengan teknologi modern. Hasilnya, dibutuhkan mesin CNC dengan mata bor berlian dan waktu puluhan jam untuk membuat satu vas dengan kualitas yang hampir sama. Artefak keenam adalah yang paling kontroversial, London Hammer. Ditemukan tahun 1936 oleh keluarga Han di dekat London, Texas, tertanam dalam batu kapur berusia 400 juta tahun. Palu ini tampak seperti palu modern dengan gagang kayu dan kepala besi. Tapi bagaimana mungkin artefak buatan manusia tertanam dalam batuan yang terbentuk jauh sebelum manusia ada di bumi? Analisis metalurgi pada kepala palu menunjukkan komposisi yang aneh. 96,6% besi, 2,6% klorin, dan 0,74% sulfur. Tidak ada karbon sama sekali. Ini jenis besi yang sangat murni, bahkan lebih murni dari besi modern. Yang membuat bingung, besi semurni ini seharusnya mudah berkarat. Tapi palu ini tidak menunjukkan tanda-tanda korosi sama sekali meski berusia sangat tua. Para ahli geologi terbagi pendapat. Beberapa percaya batuan di sekitar palu terbentuk kemudian dan mengelilingi palu yang sudah ada. Tapi analisis radiometrik menunjukkan batuan itu memang berusia ratusan juta tahun. Dr. Glenn Kuban, ahli geologi yang menganalisis artefak ini, mengatakan, jika analisis usia batuan benar, maka kita harus mempertanyakan ulang sejarah evolusi manusia. Artefak terakhir yang paling menggemparkan adalah fosil trilobite dengan jejak sepatu boot yang ditemukan oleh William Meister di Utah, 1968. Trilobite adalah makhluk laut purba yang hidup 24550 juta tahun lalu, jauh sebelum manusia ada.
Tapi dalam fosil ini, trilobite tertindih jejak sepatu boot dengan pola sol yang jelas. Jejak ini memiliki pola yang sangat mirip sepatu boot modern, lengkap dengan tumit dan pola grip sol. Panjangnya 32,5 cm dengan lebar 11,5 cm, ukuran yang masuk akal untuk kaki manusia dewasa. Yang membuat semakin aneh, di sekitar jejak sepatu ditemukan fosil trilobite yang masih utuh, menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi dalam sedimen yang sama pada waktu yang sama. Para ahli paleontologi skeptis dengan penemuan ini. Dr. Richard Robinson dari University of Utah mengatakan kemungkinan ini adalah formasi alam yang kebetulan mirip jejak sepatu. Tapi analisis geologi menunjukkan tidak ada proses alam yang bisa menciptakan pola sedemikian rupa. Selain itu, ditemukan juga jejak-jejak serupa di lokasi yang berbeda di area yang sama. Teman-teman, ketujuh artefak yang kita bahas hari ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Beberapa mungkin palsu, beberapa mungkin misinterpretasi, tapi beberapa yang lain sulit dijelaskan dengan pengetahuan kita saat ini. Yang pasti, artefak-artefak ini mengingatkan kita bahwa masih banyak misteri di dunia ini yang belum terpecahkan. Sejarah mungkin tidak selalu linear seperti yang kita pikirkan. Siapa tahu, suatu hari nanti kita akan menemukan bukti yang lebih kuat tentang peradaban maju di masa lalu. Atau mungkin kita akan menemukan penjelasan ilmiah yang rasional untuk semua anomali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah artefak-artefak ini bukti peradaban maju di masa lalu? Atau ada penjelasan ilmiah yang masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya menjelajahi misteri artefak kuno hari ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe channel Pintu Dunia, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode terbaru. Buat kalian yang haus akan misteri dan fakta-fakta mencengangkan tentang dunia kita, jangan lewatkan jadwal tayang Pintu Dunia. Setiap Senin jam 7 pagi, mulai minggu kalian dengan fakta-fakta yang bikin pikiran terbuka. Setiap Kamis jam 6 sore, perfect timing untuk menemani perjalanan pulang dengan cerita misterius. Setiap Sabtu jam 9 malam, weekend special dengan konten premium yang bikin kalian terpana. Episode selanjutnya akan lebih mind-blowing lagi. Dari material yang tidak ada di tabel periodik, hingga struktur yang menentang hukum fisika. Sampai jumpa di episode selanjutnya.